Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya. Saya adalah seorang pemula dalam dunia YouTuber. Saya ingin sekedar berbagi informasi tentang sebuah mahakarya atau benda pusaka milik saya. Namun sebelumnya saya mau berbagi cerita dulu. Saya mau berbagi petuah dahulu supaya teman-teman bisa mendayagunakan petuah-petuah saya, entah digunakan atau enggak, itu terserah kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan pernah bilang kalau Ia takkan menguji manusia melebihi batas kemampuannya. Sayangnya, rupanya tak banyak orang yang begitu yakin dengan hal tersebut. Makanya, kemudian diupayakanlah berbagai macam cara untuk bisa terlepas dari sebuah masalah. Salah satunya dengan menggunakan metode-metode yang tak lazim dan tidak logis, macam-macam menggunakan jimat-jimat tertentu. Penggunaan jimat sebagai penyelesaian masalah memang bukanlah hal baru. Dan dari berbagai macam jenis jimat yang ada, nama keris semar mesem bisa dikatakan sebagai yang paling populer. Bagaimana tidak, jimat satu ini dikatakan sebagai kunci dari semua permasalahan yang ada. Entah itu jodoh, bisnis, bahkan masalah kepercayaan diri. Tak pelak, banyak orang yang bilang jika memiliki jimat ini ibaratnya seperti mempunyai kartu truf yang bisa membuat hidup berasa seperti surga. Tapi semua itu kembali ke diri sendiri, percaya atau enggak. Seperti itu teman-teman. Seperti barang berharga lainnya, keris atau jimatan keris semar mesem ini sangat tidak mudah untuk didapatkan. Seseorang harus melakukan upaya yang luar biasa untuk bisa memilikinya. Lebih jauh soal si jimat sakti, berikut adalah beberapa fakta tentang keris semar mesem yang mungkin belum pernah kamu ketahui. Sebelum kita bercerita lebih jauh tentang dahsyatnya keris ini, ada baiknya kita tahu dulu bentuknya biar ada semacam gambaran. Jadi, keris satu ini bentuknya itu benar-benar unik. Tidak seperti keris pada umumnya yang panjang berlenggok atau lurus, ujungnya runcing, samping kiri kanannya bermata. Jimat satu ini berbentuk mini, mungkin hanya sepanjang telunjuk. Keunikan lain soal bentuk dari jimatan ini adalah ornamen. Inti kerisnya yang memang menggambarkan sesosok wayang semar atau kiai semar dengan ciri khasnya itu. Tak sampai situ, kadang ada juga ukiran huruf Jawa ataupun ukiran-ukiran ornamen di dalam kerisnya. Keris ini terbuat dari besi, campuran besi, baja, dan meteorit. Tidak seperti keris-keris jimatan yang lain yang dijual di pasaran yang terbuat dari kuningan atau dari reproduksi atau buatan sekarang. Ini buatan kuno, buatan zaman dahulu. Keunikan lain dari keris ini adalah misteri pembuatnya yang tak pernah diketahui, tapi pastinya seorang empu. Tidak seperti jimat kebanyakan yang hanya berfungsi tunggal.
keris semar mesem ini bisa dipakai untuk berbagai macam tujuan. Mau kaya bisa pakai ini, mau dapatkan wanita juga bisa, bahkan ingin terlihat ganteng pun juga mampu diwujudkan dengan berkah jimat kecil tersebut. Katanya seperti itu sih. Tidak hanya sampai di situ saja, jimat ini juga mengandung fungsi pengobatan. Uniknya, khasiat pengobatan tersebut adalah dua arah. Jadi tak hanya mampu menyembuhkan pemiliknya, tapi juga orang lain. Benar-benar seperti kunci kehidupan yang mampu menjangkau semua masalah. Tapi menurut saya sih biasa-biasa aja. Kalau saya melihatnya dari seninya ya, bukan dari esoterisnya, tapi seninya. Kita nguri-nguri budaya, bukan nguri-nguri tuahnya atau dan yang lainnya. Tapi ya pastilah yang dicari adalah tuahnya. Tapi yang harus dibenahi dulu adalah diri ini yang memegang, harus dibenahi dulu sebelum memegang pusaka. Takutnya kalau dalam hatinya mempercayai suatu hal secara spesifik, itu yang nggak boleh. Keris semar ini saya dapatkan sekitar 2 tahun yang lalu. Keris ini diberi oleh seseorang atau dititipi oleh seseorang. Seorang itu, beliau adalah kolektor dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Beliau menitipkan keris semar ini. Pasti teman-teman ingin bertanya, fenomena apakah yang pernah saya alami? Ya, saya pernah mengalami fenomena. Sebelum keris ini datang, saya mengalami sakit. Katanya sih itu penyelarasan antara keris dan pemiliknya, karena sebelumnya sudah ditayuhkan. Tayuhkan itu namanya, kalau zaman dahulu itu namanya tayuh pusaka. Kalau sekarang namanya penyelarasan. Jadi menyelaraskan isi tuah yoni dari pusaka tersebut dengan pemilik barunya. Nah, sekarang mau saya buka dulu kerisnya. Nah, seperti ini penampakan kerisnya. Ini benar-benar original, sepuh, bukan era kemerdekaan ya. Ini zaman dahulu kala, mungkin era Majapahit. Struktur pembuatannya seperti ini. Jadi keris kuno atau sepuh itu seperti ini. Ciri khasnya ada, dia berpori karena tempakan yang matang, sangat matang sekali, sehingga seperti ada celah-celah berpori, seperti ini, karena matangnya penempaan zaman dahulu. Nah, keris ini, pusaka ini atau jimatan ini mempunyai pamor. Nah, ini pamornya. Pamor atau namanya hiasan. Ada hiasannya. Pamor ini berfungsi untuk mewakili tuahnya. Oh iya, untuk tuah sendiri jangan dikategorikan dengan kodam ya. Tuah itu adalah yoni. Yoni itu adalah doa dari si empu.
Nah, ketika empu itu membuat suatu benda pusaka seperti keris, pedang, dan lain sebagainya, itu setiap lipatan, karena benda ini itu pembuatannya tidak hanya satu lipatan, berlipat-lipat, mungkin sekitar ratusan. Nah, setiap kali lipatan itu si empu memanjatkan suatu doa, lalu dimasukkan ke dalam besi yang ditempa, terus dilipat, didoain lagi, dilipat, didoakan lagi, dilipat, diisi doa lagi, seperti itu. Nah, ini ada rambut. Nah, kenapa kok ada rambutnya? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Ketika saya tuh bertanya kepada pemilik sebelumnya, kenapa kok harus dikasih rambut seperti ini, supaya penyelarasannya, kedekatannya antara pemilik dan pusakanya itu dekat sekali. Kalau orang Jawa, kita hanya bisa menguri-nguri budayanya, kita hanya bisa menguri-nguri, merawat, menjaga peninggalan leluhur. Jangan sampai menuhankan benda-benda seperti keris, seperti batu dan kayu-kayu dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Itu yang nggak boleh. Kalau kita menuhankan benda-benda seperti pusaka dan lain sebagainya, itu akan merusak hati kita. Hati dan pikiran akan rusak. Akan rusak sekali. Itu saran dari saya. Oh iya, kenapa ada misik seperti ini? Ketika saya bertanya ke pemilik sebelumnya, kolektor itu, beliau mengatakan, belikan minyak misik, jangan dioleskan, tapi taruh saja di dekatnya. Nanti lama-lama akan habis sendiri. Tapi kalau punya saya ini cuma berkurang. Nah, itu ada celahnya itu. Nah, itu berkurang. Dulu saya belinya itu penuh sekali. Sekarang berkurang. Oke. Manfaat sebenarnya adalah dari tuah jimatan Semar Mesem ini adalah Kiai Semar adalah seseorang atau tokoh di dalam pewayangan, tokoh hebat, seorang tokoh pluralisme, seorang tokoh sakti, seorang tokoh priyayi, tokoh yang segani golongan manusia dan golongan dewa. Nah, seperti itu. Tuahnya lebih ke arah kewibawaan karena tingkat kesepuhannya. Seorang Kiai Semar, seperti itu. Jadi seorang empu dulu dalam membuat pusaka itu mengambil filosofi atau mengambil mengambil konsep atau sifat-sifat dari manusianya dijadikan hal seperti ini. Nah, begitulah teman-teman tentang review saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman bisa bermanfaat. Dan ingat,
kita nguri-nguri budaya Jawa, menguri-nguri, merawat, menjaganya. Jangan sampai, ingat, jangan sampai menuhankan benda-benda pusaka atau dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu saya akhiri videonya. Semoga terhibur. Tolong bantuannya subscribe, like, dan share ya ke teman-teman kalian supaya mendapat informasi dari saya. Salam dari YouTuber pemula. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.